ganteng ini. Langsungnya hari silakan di tengah yang anak ini ya. Bisa digeser di antara Evans dan Nah, selesai yang lain mungkin bisa mengambil tempat di antara anak-anak. Oke, sudah. Kalau kurang bisa minta tolong nanti bangkunya bisa ditambah lagi ya. Sudah siap ibadah? tes satu dulu. Tes. Oh ya, suaranya lebih keras nih ya. Selamat pagi anak. Pagi. Siap ibadah? Siap. Puji Tuhan. Nah, mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau mengambil saat teduh. Kalian tahu, saat teduh namanya saat teduh tidak ada suara, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bermain ataupun senggol-senggolan sama temannya ya. Semuanya tertib. Kita mau menghadap Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Karena kita akan memuji Tuhan karena Allah cinta. Semuanya bisa lihat dari LCD, buka suara ya, belajar memuji Tuhan. Pujian pendek. Diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya yang akan datang pulang
ini dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anak, silakan duduk. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau merenungkan segala kesalahan kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita pujikan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah obat dan jelas. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana anak saja. Jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Lama tidak tinggalkan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekaligus doa minta pengampunan dosa akan dipimpin rasa indah. Mari kita semua dengan tetap sikap yang tetap tenang kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan segala pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, anak-anak akan diajar untuk memasuki masa-masa kesukaan Tuhan. Terima kasih karena Engkau memanggil mereka menjadi milik-Mu. Engkau menebus mereka dengan bukan dengan darah yang panah, tetapi dengan yang sanggup untuk melepaskan dosa dari kami semua. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengakui akan dosa dan kesalahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Kau melihat hati kami masing-masing. Engkau akan membersihkan kami. Engkau akan menyucikan kami. Sehingga walaupun kami masih kecil, tapi kami sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Berita anugerah diambil dari Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebelum kita lanjut, anak-anak, hari ini tema sekolah minggu kita tadi apa? Masih ingat? Jumat Agung. Nah, pada setiap Jumat Agung biasanya ada perjamuan kudus. Tahu kalian? Pernah lihat orang tua kalian mengikuti perjamuan kudus? Biasanya apa yang orang tua kalian terima? Roti sama Betul. Nah, hari ini kalian juga akan belajar. Kita akan belajar ya, anak-anak ya, untuk mengenal perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan kudus itu adalah perintah dari Tuhan ya. Nah, kita akan lanjutkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 10 ayat 28. Dari mana alamatnya? Yohanes 10 ayat 28. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Diulangi sekali lagi anak-anak saja ya, yang keras ya. Yohanes 10 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal ya. Kita akan lanjutkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji di bersorak. Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya atas salib yang tersiksa. Golgota, Tuhan pernah
Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya atas salib dia tersiksa. Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Yos Evelyn. Kami persilakan. Selamat pagi adik-adik semua. Iya, hari ini kita memperingati apa? Jumat Agung. Makanya suasananya syahdu, tidak riak-riak, dan kita juga mati lampu supaya sungguh kita bisa merasakan betapa luar biasanya penderitaan Tuhan Yesus. Ya, yuk kita semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Engkau sungguh menderita ketika Engkau ditangkap, ketika Engkau disiksa, membawa kayu salib yang berat dan kasar ke atas bukit Golgota. Hari ini kami mau merenungkan semua kisah penderitaan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan betapa cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Kiranya memberkati kami semua, meneduhkan hati kami, supaya kami disuruh berkonsentrasi. Dan Allah Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi dosa ekoli dan mengurapi setiap anak-anak, supaya pertemuan kami akan firman hari ini sungguh membawa kami kepada hidup yang diubahkan dan sungguh mengasihi dan menghargai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berbicara kepada kami. Amin. Ya, mungkin bisa saya ini aja sedikit. Nah, memang judulnya kita Sakramen Perjamuan Kudus, karena penderitaan Tuhan tidak bisa lepas dari Sakramen Perjamuan Kudus. Nanti kalau di rumah kalian bisa buka, nggak usah hari ini nggak usah dibuka dulu ya. Lukas 22:19 sampai 20. Nanti di rumah bisa dibaca. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Sesotong bahwa kita pernah menyaksikan yang namanya Sakramen Perjamuan Kudus. Pernah ya? Pernah ya? Dan tahukah kalian bahwa itu diadakan bukan hanya di gereja kita, tapi seluruh umat Kristen di seluruh dunia mereka mengadakan hal ini. Bisa ditutup dulu, Mas? Alkitabnya? Mas? Mereka semua makan roti dan anggur. Pertanyaannya, kenapa sih semua orang Kristen di seluruh dunia di sepanjang abad dari sejak Tuhan Yesus mati dan kayu salib melakukan ini? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Siapa yang tahu? Biar Tuhan Yesus diingat. Biar Tuhan Yesus diingat gitu ya. Pintar sekali. Siapa yang nyuruh? Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus menyuruh hal itu? Iya, saat kapan? Nah, waktu disalib, kamu lakukan perjamuan kudus gitu? Nggak ada. Pintar sekali. Beneran dari apa? Perjamuan terakhir. Saat perjamuan terakhir. Apa itu ya? Mungkin asing dengan kita, ini pintar sekali dia ya. Oke, kita akan back to 2 years ago. 2000 years ago, kembali pada 2000 tahun yang lalu. Seperti yang dikatakan Abel, yaitu malam perjamuan terakhir. Nah, orang Israel, ya itu murid-muridnya semua, 12 orang. Orang Israel, perhatikan, itu pada zaman dulu setiap tahun mereka merayakan yang namanya Paskah. Paskah zaman dulu itu bukan berarti mereka merayakan kebangkitan Tuhan, bukan, karena Tuhan Yesus masih hidup bersama mereka. 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Yesus ada bersama-sama mereka di tengah-tengah bangsa orang Israel.
Ya. Nah, mereka merayakan Paskah. Paskah yang zaman Perjanjian Lama itu adalah Paskah merayakan kebebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, Mas ya? Kebebasan apa, Mas? Kebebasan apa? Umat Israel dari Mesir, pintar. Nah, Tuhan Yesus sebagai orang Israel yang taat juga kepada hukum-hukum Allah, dia juga mengadakan perjamuan itu dengan 12 muridnya. Di dalam perjamuan itu, mereka juga makan roti tak beragi. Mana rotinya ini ya? Sama anggurnya mana ini ya? Sama anggurnya mana nih ya? Nah, ini ya. Ini kita akan melihat roti yang tidak beragi. Apa artinya tidak beragi? Rotinya bantat, nggak dikasihi pengembang. Seperti ini. Nah, ini kan yang dibuat yang besar biar kalian bisa kelihatan. Kalau dibuat yang kecil nanti kalian nggak kelihatan. Bisa. Oke, bisa nggak kalau bukan, ini roti tak beragi. Nah, ini ya. Pada waktu malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti tak beragi seperti ini, lalu memecah-mecahkannya. Setelah itu, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah hal ini menjadi peringatan akan aku. Murid-murid waktu itu mikir, roti kok dibilang tubuh Tuhan? Apa ya maksudnya? Mereka semua bertanya-tanya, tapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat serius sekali waktu itu. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus mengambil anggur. Mereka makan minum anggur juga pada waktu itu. Lalu berkata, gede anggurnya, saking tidak ada gelas gede anggurnya ya. Lalu berkata, inilah darah perjanjian baru oleh darahku yang dicurahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Murid-murid bingung semua. Tuhan, ini maksudnya apa ya? Roti dibilang tubuh yang diserahkan, anggur dibilang darah. Mereka semua pada malam hari itu tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak berani nanya karena Tuhan dilihat begitu sedih, begitu serius. Dan tahukah adik-adik, setelah malam perjamuan terakhir, kenapa disebut malam perjamuan terakhir? Karena sejak itu Tuhan Yesus tak pernah kumpul lagi sama murid-murid makan-makan seperti kita. Karena apa? Tuhan Yesus dia lain ditangkap dulu. Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dicambuk. Iya, disiksa. Diapain? Dicambuk 50 kali, dan cambuknya itu ada durinya. Jadi ketika dicambuk ada durinya, kalian bayangkan ya, pasti besar-besar ya. Tuh sampai mukanya seperti itu. Biasa tidak berani ngambil itu. Aduh. Ini hanya film, gambar, tapi sesungguhnya kejadian yang asli melebihi itu. Kalian kalau kena jarum aja gimana? Sakit ya? Perih. Kalian kalau kebentur kursi kepala benjol gimana? Sakit kan? Kepalanya bocor, pernah sakit nggak? Nyut-nyut nggak? Nyut-nyut ya, kalau kepala bocor ya. Nyut-nyut. Yang ngomong nggak belum pernah merasakan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Dia dimahkotai duri. Mahkotanya seperti itu. Kalian bayangkan kalau mahkota seperti itu nancap di kepala kalian gimana? Iya, pingsan kali kita ya. Ngeri-ngeri, bukan ngeri sedap, nangis kecil-kecil. Wong dicubit aja kecil-kecil, dipukul mama aja sakit, mampu sakit kok. Ini bukan saatnya untuk bercanda ya. Kalian coba bayangkan, pernah kalian nangis? Dipukul orang tua, sakit enggak?
Sakit. Pernah kalian jatuh? Kakinya perih nggak? Kalau berdarah kakinya perih nggak? Perih. Nggak terlalu ya. Dosa tidak doakan. Tapi suatu saat kalau kamu pas jatuh, pas benar-benar berdarah, ingat penderitaan Tuhan Yesus. Karena kamu belum merasakan hal yang paling perih. Kalau dosa dulu waktu jatuh di sini ya, bengkak sampai dikasih obat, ini kakinya mau ditepuk aja nggak bisa, sakit banget. Seperti itu. Dosa ingat kamu pernah kena itu ya, berdarah itu ya, tangannya ya di sini ya. Waktu hari apa itu? Perih kan? Perih sampai dia lemes, pucak. Kapan hari itu? Kena anunya mels itu, pucak. Sampai Loso itu enggak harusnya Loso itu apa namanya tampil nyanyi pelayanan nyanyi persembahan lagu, sampai enggak karena Loso cari keliling-keliling cari ini, minta tolong Pak Firman beli itu, pucak. Itu baru sedikit, apalagi ini. Kenapa Tuhan Yesus tubuhnya diserahkan, dicambuk, dipukul? Kenapa? Dihukum? Tuhan Yesus salah kan? Enggak. Kenapa Tuhan Yesus diserahkan? Menanggung dosa manusia. Ya, betul sekali. Harusnya Aaron yang dihukum. Loh, ini serius, jangan ketawa. Harusnya Matthew yang dihukum. Pada waktu dicampur di sini, harusnya kita semua yang alami dicampur. Harusnya kita semua yang menderita. Harusnya kamu yang menderita, kamu yang dihukum. Kenapa? Karena Loso dan adik-adik sekalian itu berdosa. Orang yang bersalah dan berdosa itu masih hukuman. Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua, Tuhan Yesus berkata, jangan. Aku mencintai Miles, aku mencintai aku mencintai Dio, aku mencintai semua anak yang ada di sini, aku mencintai semua musuh-musuh yang ada di sini, aku mencintai semua orang tua yang ada di sini, aku mencintai semua umat manusia di dunia ini. Biar aku yang menanggung hukumannya, biar aku yang menderita, biar aku yang disiksa, biar aku yang dipaku dan disalibkan. Ketika paku itu menembus tangan Tuhan Yesus, Yesus berteriak, sakit. Yesus menahan penderitaan itu. Bahkan darahnya, anggur itu melambangkan darah yang tercurah. Darah itu menetes dari duri-duri yang ada. Darah itu mengalir dari kepalanya. Darah itu mengalir dari tubuhnya. Darah itu mengalir dari punggungnya. Bahkan kakinya, karena kakinya pun ikut dicambuk. Ya, betul, sangat mengerikan. Tapi itu semua dia lakukan karena apa? Karena cintanya dia kepada kita semua. Sehingga apa? Semua orang, semua anak yang mau percaya, yang mau mengasihi dia, itu tidak akan binasa, itu tidak akan masuk ke dalam api neraka, tidak akan dihukum ke dalam api neraka, melainkan akan diampuni. Oleh karena itu Yesus mengatakan, ketika ini harus diingat, kamu harus melakukan setiap saat. Ini tubuhku yang sudah dicabik-cabik, dicambuk, disiksa demi kamu. Ini darahku, kamu ingat tuh. Setiap kamu minum anggur ini, ingat darahku sudah tercurah, darahku sudah menetes demi pengampunan dosa kamu sekali, demi kamu masuk surga sekarang. Makanya dikatakan darah ini adalah perjanjian baru. Kita semua ini disebut anak-anak perjanjian. Kenapa? Kita janji mau mencintai Tuhan Yesus. Janji kan? Kita janji mau percaya pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita semua bahwa barang siapa percaya kepada Dia, itu tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
kita akan baca petunjuk hidup baru kita yang tadi sudah disampaikan. Kok berubah ya Rasul? Petunjuk hidup baru. Nah, ini dia Yohanes 10:28. Kita baca bersama-sama dari ayat alamannya. Yohanes 10 ayat 28. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Belum baca yang keras. Dosa minta kita semua baca yang keras, karena ini ayat yang harus kalian ingat seumur hidup kalian. Ya. Dari Yohanes 10 ayat 28. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Janji siapa ini? Janjinya siapa? Siapa yang ngomong? Jadi janjinya siapa? Janjinya Tuhan Yesus pada kita. Apa artinya tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka? Begini. Dosa minta tolong JJ sini, JJ. Nah, JJ pegang tangan dosa seperti ini, pegang. Yang keras, JJ. Keras, diremes yang keras. Terus, yang sangat keras. Sudah sangat keras ini. Terus sekeras-kerasnya. Tahan, Om. Tahan. Capek kan? Capek. Kira-kira 5 menit tahan? Gak tahu. Enggak sih, enggak tahan. Kita juga seperti itu. Ketika kita bilang kita percaya Tuhan Yesus, aku sangat percaya, aku sangat mau setia, aku sangat mencintai. Tapi kita manusia yang lemah, bisa capek. Kalau udah capek, dilepas. Kadang-kadang kita jadi males. Lepas. Males. Capek nih ke Tuhan. Di sekolah minggu gitu-gitu aja. Capek nih ke Tuhan. Aku males. Aku males harus berbuat baik. Aku males harus menurut orang tuaku begitu. Aku minta apa gak dikasih. Kadang-kadang kita seperti itu. Ini iman kita. Tangannya JJ itu adalah kesetiaan manusia yang seringkali pudar. Tangan dosa ibarat janjinya Tuhan Yesus yang memegang. Jadi lepas saja, lepas. Yang memegang tangan manusia, yang memegang hidup kita. Ketika JJ tidak setia sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus melepasi tangannya kan? Enggak, karena Tuhan berjanji tidak ada seorang pun dapat merebut. Ini tidak binasa sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kasih Tuhan luar biasa. Keselamatan yang Tuhan berikan pada kita luar biasa. Mungkin suatu saat kalian jatuh dalam dosa. Perhatikan, Miles baik-baik ya. Kalian masih kecil, kalian merasa gitu doang, aku tetap setia sampai akhir, sampai seumur hidupku, sampai aku mati, sampai aku tua, aku akan tetap setia. Belum tentu. Ketika kalian jatuh dalam dosa, ingat ya ayat ini. Yang Tuhan Yesus katakan apa? Aku tetap mengasihi kamu ketika kamu berdosa. Datanglah kepadaku, minta ampunlah, balik anakku, balik om, balik om, aku tetap mencintai kamu, balik om. Jangan kamu jauh daripada. Ingat itu baik. Kasih Tuhan itu tidak terbatas sampai kapanpun. Kalian mau mencintai Tuhan Yesus sampai seumur-umurnya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah sayang kalian. Jangan tinggalkan dia ya nak ya. Sampai kamu besar ya, sampai kamu mati, sampai berubah. Jangan tinggalkan dia. Kita nyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Tuhan Yesus. Bu Indah bisa minta tolong. Tes.
Kita pujikan sebagai satu janji kita di depan Tuhan yang telah mengasihi kita dan menderita bagi kita. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, muliakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, apabila sesuai dengan rencanamu. Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa adik-adik. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan terus mempegang kami dengan baik dan janji firman-Mu bahwa Dia akan melepaskan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Taruhlah di hati kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami ini milik-Mu dan kami sudah memiliki hidup yang kekal itu. Tapi Tuhan, kami masih kecil. Setiap hari kami masih tergoda. Tolonglah kami, kuatkan kami. Ketika kami jatuh, biarlah Tuhan kembali menopang kami, sehingga kami penuh kembali kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, setia kepada-Mu. Kami akan terus beribadah kepada Tuhan dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk Rosaline yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan kami berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan memuji tanda paku di kaki dan tangan. Kemudian disambung pujian Yesus disalib karena cinta saya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di langit, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, bukan semua yang dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita membawa persembahan kepada Tuhan. Kita pujikan tanda paku di kaki dan tangan. Kemudian pada Yesus disalib oleh cinta saya, baru persembahan dijalankan satu persatu ya, dari depan terus nanti putar duduk ya. Jadi gini,
Setelah selesai nanti baru baris kedua, ya. Dari depan ini latihan. Setelah selesai baru helm ya. Oke, kita nyanyikan dulu tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tobat menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan membawa persembahan kita. Kita berdoa. Semuanya sudah siap ya. Lipat tangan untuk mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami membawa persembahan sebagai tanda kami menghormati Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan memelihara kesehatan kami. Tuhan, kami mengingat akan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Harti Masli, Pendeta Yampe Indrawayudi, Evangelis Yohanes Handoko yang saat ini pelayanan di luar. Mereka kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Mungkin mereka ada yang sakit ataupun mereka sedang mempersiapkan untuk sesuatu atau pergi keluar kota. Tuhan, kiranya mereka pada minggu depan mereka dapat kembali bersama-sama beribadah bersama kami. Kami menyerahkan juga setiap kami yang hari ini hadir. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan tuliskan dan Tuhan berikan kepada kami untuk dapat mengingat, dan kiranya firman-Mu ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kami ketika kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kota sekolah minggu depan tanggal 2 April Paskah sekolah minggu. Asik ya, Paskah sekolah minggu. Minggu depan ada acara yang istimewa. Kalian harus hadir. Boleh membawa teman, boleh kalau ada saudara kalian ataupun boleh diajak ya. Nah, anak minggu depan yang akan melayani kita ujian Lause Yanti, pemusik Lause Ican, dan yang menyampaikan firman Tuhan Lause Yohanes. Anak-anak, hari ini guru-guru sekolah minggu setelah selesai ibadah kita akan latihan ya. Jadi jangan pulang dulu, kita akan latihan untuk persiapan ibadah umum. Kita mau latihan dulu. Baik, adakah yang ulang tahun dari minggu ini? Ada? Ada ya? Maksudnya takut ada yang ketinggalan. Oke, sudah selesai. Ada tambahan, Sir? Baik, kalau tidak ada, hari ini kita akan belajar
belajar untuk taat pada perintah Tuhan yang menyuruh kita untuk mengingat penderitaan Tuhan dengan makan roti dan minum anggur. Tapi ingat ya, ini tidak sama dengan yang di ibadah umum. Karena di ibadah umum biasanya para pendeta itu akan memberkati dulu, tapi kita tidak akan berdoa untuk hal ini. Kita hanya akan mengingat, yang Musa akan ajarkan pada kalian gimana cara mengingatnya ketika makan roti dan minum anggur, mengingat tubuh Tuhan dan dalam Kristus. Kita bangkit berdiri yuk, minta tolong guru-guru bisa membagikan. Oke, jangan dimakan dulu ya. Jangan dimakan dulu. Jangan dimakan dulu. Bareng-bareng makannya. Ya, ini namanya roti. Tapi kenapa rotinya kok kempes? Karena nggak dikasih pengembang. Itu nggak dikasih lagi. Pengembang itu ada lagi. Nah, ini jadi gepeng rotinya ya. Dosa-dosanya bisa diambil juga bareng-bareng anak-anak nanti. Sudah ya, yuk kita angkat ini di tangan kanan, kita akan mengakui tubuh Tuhan. Jadi ceritanya begini, itu filosofi ya, filosofi. Saya percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan saya pun telah mati bersama Kristus dan akan bangkit bersama Kristus. Ya, silakan dimakan. Bukan enak, nggak enak. Ya, makan nulis bukan enak, nggak enak. Jangan dulu. Biasa, itu rotinya biasa. Cuma kita mengingat aja bahwa Tuhan Yesus juga tubuhnya diserahkan menderita bagi kita. Udah dibiasain gitu ya. Jangan goyang-goyang. Ini sirup. Bukan sirup apa ini sirup anggur ini. Ini anggur masih Sirup. Kalau anggur nanti kalian mampu semua. Ini sirup rasa anggur. Ya, sirup rasa anggur. Ya, sudah semua? Kita angkat dulu di tangan kanan kita. Yuk, ikuti Yosephine. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa saya. Tolong saya Tuhan untuk tetap setia kepadamu sampai saya mati. Silakan dimakan. Ini. Ya, kita tetap berdiri. Kembalikan. Dikembalikan. Nah, jadi kalau papa mama kalian ada terjadi kudus, perhatikan, mas, perhatikan. Dari belakang itu. Jadi terakhir saudara. Oke. Jadi gini ya, anak-anak.
Kalau papa mama kalian suatu saat mengadakan perjalanan kudus dan kalian ikut, tak boleh minta loh ya. Nah, cici bikin anggur seperti apa sih, aku dibaptis itu? Tak boleh, karena kalian belum dibaptis dewasa. Nanti suatu saat kalian harus baptis dewasa, kalian mengadakan perjanjian iman lagi kepada Tuhan Yesus. Karena yang sekarang ini kalian baru dibaptis anak-anak, itu orang tua yang berjanji bahwa anak ini jadi milik Tuhan, ya. Tapi suatu saat kalian besar, kalian harus jadi berjanji dengan aku mau menjadi milikmu, aku mau setia pada sampai seumur hidupku. Itu kalian jadi sini, berarti kalian boleh makan dan minum anggur dan roti perjamuan kudus. Tetapi ketika kalian lakukan perjalanan kudus, seperti kan, kalau kalian ikut papa mama sedang melakukan perjalanan kudus, jangan ikut sendiri. Ya, hormati karena mereka sedang memperingati kematian Tuhan Yesus. Sehingga kalian pun harus berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan tidak sudah mati dari diri saya. Oke, kita akan tutup dengan doa terima kasih. Oh iya, dulu ada anak-anak besok ini ada yang mau ujian ya. Siapa yang mau ujian ya? Ada yang sudah selesai, ada yang mau ujian. Baik. Ayo semuanya. Berdiri aja. Yang mau ujian berdiri. Ayo. Semuanya sampai. Tolong. Yang mau ujian berdiri. Sudah. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang besok akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka, sehingga mereka belajar. Tuhan berikan semangat. Tuhan tolong anak-anak ini bisa bersifat jujur, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang mungkin mengajak untuk Tuhan maupun hal-hal yang tidak baik. Tuhan, tolong anak-anak untuk tetap ingat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang sudah mereka pelajari. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak yang sudah selesai mengikuti ujian. Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan sungguh akan dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semuanya boleh berdiri, kita tutup ibadah upah minggu hari ini dengan pujian Bapak terima kasih. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh.